Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Yang pertama, analisis faktor merupakan suatu analisis yang mereduksi data, yaitu meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit. Untuk mereduksi data, yaitu proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor. Secara garis besar, tahapan pada analisis faktor ada 4. Yang pertama, memilih variabel yang layak dimasukkan dan dalam analisis faktor tersebut. Yang kedua, setelah jumlah variabel terpilih, maka dilakukan ekstraksi variabel tersebut hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Dan yang ketiga, dilakukan proses rotasi untuk memperjelas apakah faktor terbentuk sudah secara signifikansi berbeda dengan faktor yang lain. Dan yang terakhir, setelah faktor benar-benar sudah terbentuk, maka proses dilanjutkan dengan menamakan faktor yang ada dan validasi hasil faktor. Pada dasarnya, tujuan analisis faktor ada 2. Yang pertama, data summarization, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Dan yang kedua, data reduction, yaitu setelah melakukan korelasi, dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis klaster. Jadi, apa sih analisis klaster itu? Analisis klaster adalah teknik multivarian yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek atau case berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis klaster ini termasuk dalam bentuk interdependent teknik yang di dalam interdependent teknik tersebut juga ada analisis faktor, sehingga perbedaan mendasar antara analisis faktor dengan analisis klaster adalah jika analisis faktor bertujuan untuk mereduksi variabel, lalu untuk analisis klaster bertujuan untuk mengelompokkan isi dari variabel tersebut. Pada analisis klaster terdapat dua macam, yaitu hierarki dan non-hierarki yang biasa disebut dengan K-means cluster. Hierarki tersebut digunakan untuk mengelompokkan data dalam jumlah yang sedikit. Pada hierarki terdapat tingkatan yang jelas dari yang paling mirip sampai yang tidak mirip. Hierarki sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aglomeratif atau pemusatan dan divisif atau penyebaran. Selanjutnya untuk K-means atau non-hierarki, perbedaannya dengan hierarki yaitu metode ini dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan SPSS untuk mengerjakan studi kasus saya. Di sini saya menggunakan SPSS 22 dengan studi kasus sebagai berikut. Seorang kepala sekolah memberi angket kepada para guru untuk mengetahui persepsi responden yang berprofesi sebagai guru tentang motivasi berprestasi di sekolah tempatnya bekerja. Sejauh mana para responden setuju dengan variabel-variabel di bawah ini. Di sini ada 15 variabel dengan skala Likert-nya, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Lalu kita buka ke program IBM SPSS ini. Dalam program IBM SPSS ini, saya menggunakan SPSS 22. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan melalui variabel view, akan dimasukkan seperti ini. Untuk nomor responden, type-nya string, dan measure-nya nominal, lalu untuk yang lainnya type-nya numerik dan measure-nya scale. Setelah itu, kita menuju ke data view, lalu data rekapan dari responden ini akan di-copy ke data view. Akan muncul seperti ini. Lalu yang pertama, kita akan menghitung K-means cluster dahulu. Pertama, analyze, lalu untuk kita pilih classify, dan kita pilih K-means cluster. Lalu dari K-means cluster ini, kita masukkan
butir 1 hingga butir 15 ke variabel. Lalu untuk label case by kita masukkan nomor responden. Untuk iterate sendiri, ini kita isi 10. Lalu untuk option yang kita centang ada initial cluster center dan ANOVA. Continue. Lalu untuk save, kita centang dua-duanya. Lalu continue. Lalu kita OK. Kita tunggu hasilnya akan keluar. Setelah keluar, seperti ini hasilnya. Lalu saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk initial cluster center sendiri, tabel ini menunjukkan proses awal clustering sebelum dilakukan iterasi pada cluster. Lalu yang kedua ada iteration history. Dari iteration history tersebut diketahui proses iterasi dilakukan sebanyak 2 kali agar dapat menemukan cluster yang tepat dan diketahui jarak minimal antar pusat cluster yang terjadi dari hasil iterasi adalah 6,708. Lalu ada final cluster center. Untuk final cluster center ini adalah tampilan akhir proses clustering data setelah dilakukan 2 kali tahap iterasi. Selanjutnya ada ANOVA. Untuk ANOVA sendiri, variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan adalah variabel yang mempunyai nilai F paling besar, yaitu ada variabel dengan butir 4. Lalu kesimpulannya yaitu semakin besar nilai F, maka semakin besar pula perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Lalu terdapat yang terakhir ada number of cases in each cluster. Number of case ini menunjukkan berapa banyak anggota pada cluster, yaitu pada cluster pertama ada 22 anggota dan cluster kedua ada 10 anggota, sehingga yang valid ada 32 dan yang missing ada 0. Lalu kita lanjutkan lagi untuk menghitung hierarki cluster. Yang pertama, analyze, lalu classify, lalu kita pilih hierarchical cluster. Yang pertama, seperti tadi, untuk variabel kita masukkan yang measure-nya scale. Kita masukkan variabel, lalu label case by, kita masukkan nomor responden. Lalu untuk statistik, kita centang agglomeration dan proximity, dan range-nya ada minimumnya 2, lalu maksimumnya 4, kita continue. Lalu selanjutnya ada plot, dendrogram, kita centang, continue, lalu kita ke save. Dalam save ini sama tadi seperti statistik, minimumnya kita klik 2, lalu maksimumnya kita isi 4, continue. Setelah itu kita OK. Kita tunggu hasilnya keluar. Setelah keluar, di sini nanti terdapat terdapat case processing summary, proximity, lalu ada agglomeration, cluster membership, dan yang terakhir kita gunakan, yang kita masukkan ke dalam laporan yaitu dendrogram. Untuk case processing summary ini, case yang valid ada 32 dengan persen 100, lalu untuk yang missing 0 sehingga persennya 0, totalnya ada 32 dengan 100%. Lalu untuk proximity kita cari nilai yang paling kecil, karena dari proximity itu menunjukkan matriks jarak antara variabel satu dengan variabel lain, di mana semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk satu cluster.
Dari proximity ini, hasil yang didapat yaitu ada responden 5 dengan responden 16 dengan nilai koefisiennya 1,000, maka responden 5 dan responden 16 tersebut memiliki persepsi yang sama dalam pengisian kuesioner mengenai persepsi responden yang berprofesi sebagai guru tentang motivasi berprestasi di sekolah tempatnya bekerja. Lalu selanjutnya ada agglomeration schedule. Dari agglomeration schedule ini digunakan untuk pengelompokan secara bertingkat, sehingga untuk pengisiannya yaitu untuk analisisnya yaitu stage pertama diisi dengan variabel 5, diisi dengan responden 5 dan responden 16 dengan jarak 1, lalu kita lanjut ke next stage 7, setelah next stage 7 kita lanjut ke 20, setelah 20 kita lanjut ke 21, setelah itu ke 24, setelah 24 kita lanjut ke 25, lalu ke 27, lalu ke 28, ke 29, ke 30, ke 31, dan selanjutnya ke 0. Hingga selanjutnya kita untuk memulai stage yang selanjutnya, kita akan cari stage yang belum disebut dalam klaster pertama tadi dari stage yang paling terkecil, sehingga akan membentuk tingkatan-tingkatan pada agglomeration tersebut. Lalu yang terakhir ada cluster membership. Cluster membership ini terdapat keterangan dari kolom 2 cluster, 3 cluster, dan 4 cluster. Pada laporan ini saya menggunakan 4 cluster, sehingga di dalam kolom 4 cluster ini terdapat penjelasan variabel mana saja yang termasuk cluster 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang terakhir ada dendrogram, yaitu penggambaran pembagian cluster dalam bentuk grafik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.